Nah, antena Dipsy yang tegak lurus ini melambangkan alat pusaka mereka yang besar-besar. Topi Dipsy yang suka ditutup dan dibuka memiliki arti mereka sangat bangga dengan alat pusakanya dan mereka ini sangat suka berhubungan badan, guys. Selanjutnya, Lala. Lala merupakan satu-satunya karakter perempuan yang ada di Teletubbies. Berbanding terbalik dengan Tinky Winky, Lala memiliki sifat tomboy yang menyukai bola yang identik dengan laki-laki. Dan antena lambda yang ia miliki merupakan simbol kaum lesbian, guys. Selanjutnya, Po. Po merupakan representasi orang Asia. Hal ini dapat dilihat karena Po menyukai skuter dengan mobilisasi yang cepat seperti layaknya orang Asia. Antena donat berbatangnya merupakan simbol dari gerbang keberuntungan seperti orang Asia yang suka nyari untung. Namun orang Barat itu berpandangan bahwa orang Asia itu bawel, makanya si Po ini dibikin karakternya bandel. Itulah teorinya, guys. Makanya Teletubbies ini nggak boleh ditayangkan di beberapa negara karena diduga memiliki maksud yang terselubung. Guys, kenapa ya anak Tuan Krabs itu seekor paus bukan kepiting? Nah, ternyata inilah alasannya. Jadi suatu hari Tuan Krabs lagi jalan-jalan, guys, dan menemukan paus yang terdampar. Paus itu udah berlumuran darah dan dipenuhi dengan tusukan anak panah. Nah, di sampingnya ada anak paus yang masih kecil yang sedang menangis. Tuan Krabs pun iba lalu menggendong anak paus itu dan berjanji akan merawatnya. Nah, kemudian Tuan Krabs salvok nih sama mutiara yang ada di belakang induk paus. Pas dia ngambil, it's a pearl. Dari sana dia menamai anak paus itu Pearl atau yang berarti mutiara. Hari-hari pun berlalu, ia merawat Pearl sampai gede, tapi sayangnya cerita itu hanya karangan fans semata. Nah, yang sebenarnya nih guys, seperti yang udah di-mention di situs SpongeBob Wikia dan telah dikonfirmasi sama pihak Nickelodeon, Tuan Krabs itu mempunyai istri guys yang bernama Nyonya Krabs. Yang mana ia adalah ibu kandung Pearl, tapi fotonya nggak ada dan identitasnya pun nggak jelas. Nah, ternyata pengakuan dari sang kreator, karakter Nyonya Krabs memang sengaja dirahasiakan. Inilah fakta tragis dibalik lucunya kartun We Bare Bears. Ini parah banget sih. Jadi guys, banyak rumor yang beredar kalau kartun ini merupakan representasi rasisme orang Amerika Serikat terhadap orang Asia. Mereka menganggap orang-orang Asia lah yang membawa virus corona ke negara mereka, guys. Nah, karakter kartun ini menggambarkan orang-orang Asia yang berusaha beradaptasi di lingkungan Amerika Serikat yang kejam. Yang mana karakter Grizzly dianggap sebagai seorang ekstrovert yang ingin berteman dengan banyak orang. Karakter Panda digambarkan sebagai seorang introvert yang gemar berinteraksi melalui smartphone dan sosial media. Karakter Polar Bear dianggap sebagai seorang penyendiri dan tertutup namun memiliki bakat yang luar biasa di dalam banyak bidang. Nah, penggambaran karakter mereka itulah yang dianggap sebagai sifat-sifat asli orang Asia yang sedang berjuang mendapatkan tempat di Amerika. Nah, kemudian ibunya memaksa Samantha untuk memakan benda merah yang ia genggam. Dan tiba-tiba telepon putus dan suara jeritan pun terdengar dari Samantha. Ketika polisi sampai di rumah itu, anehnya polisi nggak nemuin apa-apa. Samantha dan ibunya nggak ada. Yang mereka temukan hanya mayat anjing guys, yang kira-kira udah membusuk selama 1 minggu. Keesokan harinya, operator yang melayani Samantha pun dipecat karena dianggap salah kasih alamat dan 1 nyawa pun menghilang karenanya. Tapi dia yakin banget guys kalau alamat yang ia berikan itu benar, mungkin sistemnya aja yang error. Kejadian itu pun gak pernah ia lupakan dan selalu menghantui hari-harinya. Dia yakin pasti ada seseorang yang berpura-pura jadi ibu dan memaksa anak kecil untuk berbicara. Karena pas nelfon Samantha dia mendengar beberapa hal yang janggal. Menurut kalian gimana guys? Komen ya. Oh iya, nonton video aslinya lebih seru, cek di IG story gue ya. Inilah teori kelam yang gak kalian sangka di balik kartun Toy Story. Sebelum masuk ke teorinya, kalian masih ingat kan sama tokoh yang ini? Ada boneka Woody, Jessie, ada si Andy, dan ibunya Andy. Nah, di scene flashback Toy Story 2 sempat ditampilkan pemilik lama boneka Jessie, yaitu seorang anak yang bernama Emily. Karena telah beranjak dewasa, dia membuang semua mainannya termasuk si Jessie ini. Namun siapa sangka, Emily yang hanya hadir di flashback Toy Story 2 ternyata muncul di semua Toy Story sebagai ibunya Andy. Nah, teori ini didukung dengan topi merah yang dipakai Andy, yang ternyata itu topi Emily dulu yang samaan dengan boneka Jessie. Ya, namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Ibunya si Andy suka boneka cowboy, anaknya juga. Terus ibunya buang boneka Jessie karena beranjak dewasa. Andy juga kan buang Woody katanya mau kuliah. Next, apakah anaknya si Andy? Kita lihat aja nanti.
Inilah agama yang paling aneh di dunia guys, agama Kopinisme. Jadi agama ini didirikan oleh Isak Gerson, mahasiswa filsafat Swedia yang berumur 20 tahun. Ia mengatakan bahwa di agama mereka informasi atau data itu bersifat suci guys. Dan logo Ctrl+C dan Ctrl+V merupakan simbol yang sakral. Nah untuk ritual ibadah mereka nih guys, cukup dengan mengcopy paste data. Semakin banyak data yang digandakan maka makin banyak pula pahalanya. Gerson juga mengungkapkan menggandakan dan menyebarkan informasi merupakan perbuatan yang legal dan tak perlu copyright. Selain itu di agama mereka tidak ada kehidupan setelah mati. Karena kalau manusia mati ya udah tamat, kalau data itu bakal abadi selamanya. Inilah teka-teki yang sulit banget guys, coba kalian bisa jawab nggak? Jadi ada satu keluarga dengan 2 orang anak remaja yang berlibur ke tepi laut. Nah mereka nginep di bungalow kecil yang tak jauh dari pantai. Awalnya semuanya seru-seru aja guys, tapi di hari kedua anak lelaki itu hilang. Kemudian polisi menangkap 4 orang tersangka yang di waktu itu sering berada di sekitar pantai. Nah ketika ibunya diundang ke kantor polisi, ibunya langsung tahu dong pencurinya. Coba kalian bisa tebak nggak? Inilah beberapa rumor mengerikan tentang kartun Symbiosis guys, ini parah banget sih. Yang pertama, ada sebuah rumor yang beredar penciptaan apartemen Symbiosis ini merupakan kombinasi 2 bangunan angker yang ada di Korea Selatan. Yang mana bangunan itu Gonjam Hospital dan Yongdong House. Gonjam Hospital merupakan tempat eksperimen jahat yang dilakukan terhadap pasien sakit jiwa hingga mereka mati mengenaskan. Sementara Yongdong House merupakan tempat penguburan tentara Korea yang dikuburkan secara massal. Jika dikombinasikan, Gonjam Hospital memiliki bangunan seperti apartemen dan Yongdong House bermakna tempat tinggal. Rumor berikutnya beredar di forum internasional yang mengatakan bahwa Symbiosis diangkat dari kisah nyata. Ada gadis di Korea Selatan yang mengalami gangguan mental sehingga berhalusinasi bisa melihat banyak hantu. Nah karena dia merasa takut, dia membayangkan dilindungi oleh teman-temannya seperti si Goblin ini. Tapi karena dia udah depresi banget, akhirnya dia bunuh diri guys. Nah dari sanalah produsernya membuat reka ulang adegan ke dalam versi yang lebih cocok untuk anak-anak. Guys, hati-hati, jangan gampang percaya sama orang yang kalian kenal di sosial media atau hal yang kayak gini bakal terjadi. Diangkat dari kisah nyata, semuanya berawal dari seorang anak yang bernama Budi mengajak temannya yang bernama Alek untuk bermain di rumahnya di hari Sabtu karena di hari itu orang tuanya nggak ada di rumah. Hari H pun tiba, si Alek ini sangat senang guys. Dia mempersiapkan semua barang bawaannya dan berangkat ke rumah si Budi. Sesampainya di rumah si Budi ini raut wajahnya itu agak aneh guys. Pas si Alek nanya katanya dia baik-baik aja. 30 menit pun berlalu. Si Budi ini wajahnya makin ketakutan guys. Ketika ditanya lagi barulah dia mau cerita. Budi cerita selama ini dia disalkingin orang di Facebook, terus maksa minta ketemuan pas orang tua dia nggak ada di rumah. Kalau dia nggak mau dia bakal dibunuh. Dan dengan polosnya si Budi ini ngiyain ngasih alamat rumahnya dan ketemuan di malam itu jam 8. Suara dobrakan pun terdengar dari luar. Mereka ini langsung sembunyi di balik kulkas. Dan yang kocaknya nih guys, si Alek ini malah mendorong si Budi. Dan yang terjadi, kita lanjut part 2. Part 2, seorang anak yang bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya dari sosial media dan hal ini pun akan terjadi padanya. Setelah si Alek mendorong si Budi, orang misterius itu datang ke arah mereka dan si Alek langsung menyemprotkan gas air mata. Untungnya sebelum ke rumah si Budi, si Alek ini sempat masukin semprotan gas air mata ke dalam tasnya guys. Dan ketika orang misterius itu bentar lagi datang ke rumah si Budi, semprotan itu udah siap siaga di tangannya. Nah ketika udah disemprot sama si Alek, ia menahan benda tajam dari orang itu dan mengeplaknya pakai panci guys. Orang jahat itu pun pingsan dan tak lama kemudian datanglah polisi. Nah ternyata orang ini memang buronan guys dan ditemukan juga kotak yang berisi benda-benda tajam. Si Alek pun udah beranjak dewasa. Dia berpesan agar berhati-hati dalam mengenal orang di sosial media atau kalian bakal tamat. Inilah teori kelam di balik lucunya karakter Teletubbies guys. Ini parah banget sih. Disclaimer, teori ini udah banyak dibahas di mana-mana. Percaya nggak percaya itu terserah kalian. Dan kalau kalian nggak kuat sama teori kelam, silahkan di skip ini soalnya parah banget. Oke, kita mulai dulu dari Tinky Winky. Tinky Winky memiliki simbol segitiga terbalik di atas kepalanya, di mana simbol ini dipopulerkan oleh kaum Nazi yang dulunya wajib digunakan oleh kaum gay. Nah pada waktu itu orang Barat berpandangan bahwa kaum gay itu memiliki sifat feminim layaknya Tinky Winky yang menyukai tas merah. Dipsy, seperti yang kita tahu, ia merupakan satu-satunya karakter Teletubbies yang memiliki kulit gelap. Nah, Dipsy ini dipercaya merupakan representasi dari sekelompok etnis yang disebut dengan Afro. Dan kelompok ini barbar banget guys, yang ada kaitannya dengan simbol dan topi yang ada di kepala Dipsy. Kita lanjut part 2.
Guys, kalian udah tahu agama yang satu ini belum sih? Agama penyembah Google. Jadi agama yang bernama Googleisme ini menjadikan mesin pencari Google sebagai Tuhan mereka, guys. Gak tanggung-tanggung guys, mereka ini punya gereja yang berbentuk digital yang katanya hanya bisa diakses oleh mereka saja. Tapi setelah gue telusuri ternyata linknya tuh ada di sini guys. Coba deh kalian cek isinya ada apa. Nah, berikut adalah alasan-alasan mereka kenapa menjadikan Google sebagai Tuhan. Yang pertama, Google Maha Tahu karena Google menyediakan segala informasi. Google ada di mana-mana, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Google menjawab doa ketika penganutnya menginginkan sesuatu, tinggal googling aja deh. Google akan abadi dan tak akan pernah mati seperti manusia. Google tidak melakukan tindakan kejahatan. Keberadaan Google dapat dibuktikan secara ilmiah, tidak seperti Tuhan-Tuhan lain. Dan yang terakhir, Tuhan agama Google lebih banyak dicari daripada Tuhan agama lain. So, menurut kalian gimana tentang agama Googleisme ini? Komen ya. Inilah proses pembuatan film Sound the Ship guys, yang ternyata ribet banget. Jadi awalnya setelah cerita selesai ditulis, adegannya itu dituangkan ke dalam bentuk sketsa secara berurutan guys. Nah, uniknya di sini sketsanya itu dibuat masih dengan cara manual guys, alias digambar menggunakan tangan. Nah, untuk pembuatan karakter dan bonekanya menggunakan clay yang berbahan silikon, yang di dalamnya itu terdapat kawat yang bisa diubah-ubah bentuknya. Nah, selanjutnya untuk proses pengambilan gambar Sound the Ship ini menggunakan teknik stop motion, yang cara kerjanya difoto dulu frame per frame guys, yang nantinya baru dijadikan dalam sebuah adegan video, dan itu ribet banget. Buktinya dalam satu hari saja tim animator hanya bisa nyelesain 7 detik rekaman video guys. So, menurut kalian gimana? Ribet banget kan? Inilah misteri yang gak kalian duga di balik kartun Frozen guys. Frozen merupakan salah satu kartun Disney yang tersukses sepanjang masa. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum Frozen, Moana, Aladdin, dan lain-lain, Walt Disney hanya memulai Disney dengan kartunnya Mickey Mouse. Hanya dengan Mickey Mouse dia menjadi seorang yang sangat kaya raya guys, dan dia meninggal pada tahun 1966. Nah, pada masa itu berkembanglah teknologi yang disebut dengan cryonics. Tujuannya untuk membekukan seseorang, dan ketika dicairkan mereka bisa hidup lagi di masa depan. Pasien pertama cryonics merupakan James Bedford yang meninggal pada tahun 1967. Tapi banyak yang menyangkal nih guys, pasien pertama cryonics itu merupakan Walt Disney yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Nah, sampailah di masa internet ditemukan rumor Walt Disney Frozen atau dibekukan menjadi penelusuran tertinggi dan trending pada saat itu guys. Nah, kartun Frozen ini diciptakan untuk menutupi rumor tersebut. Guys, jangan gampang percayain orang asing buat jagain keluarga kita ya, atau hal yang kayak gini bakal terjadi. Diangkat dari kisah nyata pasangan suami istri yang bekerja sebagai dokter. Nah, mereka ini mempunyai anak yang berumur 4 tahun. Nah, ketika masa pandemi kemarin lagi membludak, ibunya ini nggak sempat buat jagain anaknya. Terus mereka berdua memutuskan untuk mencari babysitter. Gak lama mereka posting di Facebook, terus ada yang minat nih, dan tanpa pikir panjang si ibunya ini langsung ngiyain. Mulailah di hari pertama babysitternya bekerja. Namanya Diana. Awalnya dia terlihat ramah dan anaknya senang-senang aja. Namun suatu malam nih guys, suaminya bilang ia melihat anaknya komat-kamit baca doa, tapi kedengarannya aneh dan menyeramkan. Keesokan paginya ketika ibunya lagi cuti dan beres-beres rumah, ibunya melihat ada rambut yang ditempel di jendela. Nah, yang paling aneh nih guys, ketika ibunya mandiin anaknya, ia sangat kaget sama apa yang ia lihat di punggung anaknya. Kita lanjut part 2. Inilah teori kelam yang gak kalian duga di balik kartun Scooby-Doo guys. Ini parah banget sih. Jadi guys, teori ini merupakan teori yang sudah sangat populer di kalangan fan teori Scooby-Doo, di mana teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya anjingnya Scooby-Doo ini nggak bisa bicara guys, melainkan hal ini hanyalah halusinasi si Shaggy doang. Karena si Shaggy ini merupakan orang yang ketergantungan pada marijuana atau ganja. Nah, bukti-bukti yang ditemukan nih guys, ada di banyak episode si Shaggy ini ngerokok yang sepertinya itu bukan rokok biasa, melainkan rokok ganja. Hal itulah yang membuat Shaggy berhalusinasi dan menganggap anjingnya ini bisa bicara. Nah, selain itu guys, ada di sebuah episode si Shaggy ini jatuh cinta kepada wanita yang bernama Mary Jane, yang sebenarnya nama Mary Jane itu plesetan dari marijuana. Nah, ternyata nih guys, di punggung anaknya itu terdapat tato simbol satanik. Anaknya ini mengaku kalau simbol itu diberikan oleh babysitternya. Tapi sayangnya ibunya ini nggak tahu kalau simbol itu merupakan simbol para penganut setan. Hari ke hari tingkah anaknya ini makin aneh guys. Terus ibunya memecat si Diana dan mencari babysitter yang baru. Nah, terus udah dapat nih babysitter yang baru, namanya
namanya Cory. Dan anaknya ini bilang dia nggak mau, dia maunya sama Diana aja. Keesokan malamnya istrinya baru bilang guys kalau di punggung anak mereka ada tato bintang. Terus respon suaminya itu kan simbol setan. Mereka pun buru-buru pulang ke rumah. Setibanya di rumah mereka melihat Cory terbaring tak sadarkan diri di sofa. Pas dia ngecek kamar anaknya sudah ada Diana di sana yang dikelilingi dengan lilin dan memegang pisau yang siap menerkam anaknya. Untung suaminya sangat sergap dan langsung menggeplak si Diana. Akhirnya anaknya selamat dan si Diana dibawa ke mental institusi. Guys, pasti kalian pernah ngeliat garis-garis ini di jalan. Ternyata tiap garisnya itu punya arti yang berbeda loh. Ayo kita bahas. Yang pertama, garis putih putus-putus. Artinya kalian boleh mendahului kendaraan lain tapi tetap harus memperhatikan kondisi ya. Yang kedua, garis putih atau kuning tanpa putus. Artinya kalian gak boleh mendahului kendaraan lain atau berpindah lajur. Nah yang ketiga, dua garis kuning atau putih tanpa putus. Artinya kalian gak boleh melewati garis ini sama sekali. Berpindah lajur, mendahului kendaraan lain, atau putar balik gak boleh guys. Yang keempat, garis putus-putus dan garis tanpa putus. Artinya kalau kalian di lajur yang putus-putus, kalian boleh mendahului kendaraan lain. Nah kalau di lajur tanpa putus gak boleh ya. Selanjutnya, yellow box junction. Artinya ketika dalam keadaan padat kalian gak boleh melewati garis ini guys, meskipun lampunya hijau. Nah udah pada tahu kan, jangan lupa di share ya. Inilah pulau yang paling beracun dan paling berbahaya di dunia guys. Ini parah banget sih. Pulau ini bernama Pulau Mikayajima yang terletak di Jepang dan di tengahnya terdapat gunung berapi yang aktif. Nah pada tahun 2000 nih guys, Gunung Oyama ini meletus dengan rangkaian letusan yang sangat besar. Ketika letusannya, gunung ini nggak hanya mengeluarkan material vulkanik guys, tapi sulfur oksida juga dengan jumlah yang sangat banyak yaitu 4.200 ton. Nah karena jumlahnya kebanyakan nih, sulfur oksida itu sampai merembes ke tanah guys. Hal itulah yang menyebabkan pulau ini sangat beracun karena kalau terhirup aja bisa mati. Makanya dari itu guys, mereka selalu memakai masker gas agar terhindar dari paparan gas beracun. Lalu pertanyaannya, kenapa masih ada aja orang yang mau hidup di pulau ini? Dilansir dari Kompas, buat mereka yang tetap tinggal di sana, pemerintah memberikan hadiah dalam bentuk sejumlah uang gitulah. Kalau kalian jadi mereka gimana? Mau tetap tinggal di sana?